Pertanyaan yang pertama, beri penjelasan dan gambarkan tentang healthcare ecosystem. Jawaban nomor 1, yang pertama, pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh serta sedapat mungkin menghindari keramaian, termasuk berkunjung atau berobat ke rumah sakit agar tidak terpapar virus COVID-19. Betapa pentingnya arti kesehatan sehingga kita harus rela untuk membelanjakan makanan, minuman, obat-obatan, suplemen food, dan berbagai peralatan kesehatan serta membayar biaya berobat. Namun kesadaran masyarakat akan kesehatan belum meningkat secara berarti. Masih banyak yang mengandalkan pengobatan daripada pencegahan penyakit. Tetapi sebagian kecil masyarakat sudah memiliki paradigma baru, yakni lebih baik mencegah daripada mengobati penyakit. Karena sakit berdampak luas, sakit menyebabkan produktivitas kerja menurun sehingga membebani pemerintah dan atau perusahaan serta keluarga. Penjagaan kesehatan tubuh manusia dilakukan melalui healthcare management yang memadukan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sakit secara terpadu. Potensi bisnis healthcare sangat besar dan akan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan jumlah manusia yang sakit makin meningkat karena bertambahnya jumlah penduduk dunia, terutama penduduk lanjut usia atau manual. Meningkatnya penyakit degeneratif seperti diabetes, stres dalam menghadapi pekerjaan, pola makan yang kurang sehat serta kurangnya berolahraga. Pengobatan penyakit menjadi beban bagi pemerintah karena harus membayar tagihan berobat bagi aparat sipil negara atau ASN dan masyarakat umum melalui BPJS. Pertanyaan yang kedua, beri penjelasan terkait data warehouse dan data mining dalam kaitannya dengan sistem informasi kesehatan. Jawaban nomor 2 yaitu sistem informasi rumah sakit merupakan sebuah sistem yang menangani seluruh proses bisnis pada rumah sakit secara elektronik. Proses bisnis tersebut antara lain adalah pendaftaran pasien, rekam medis pasien, transaksi obat, dan pembayaran biaya rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit terkadang dibuat secara terpisah pada masing-masing bagian, sehingga menyulitkan pengguna dalam proses pelaporan. Hal tersebut terjadi karena data yang tidak terintegrasi pada setiap sistem. Dari masalah yang dipaparkan tersebut perlu dikembangkan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh data dari sistem informasi dalam suatu sistem atau dashboard dalam bentuk laporan berupa grafik atau pivot table dan bentuk laporan lain sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam proses untuk menghasilkan sistem pelaporan tersebut diperlukan proses analisa terhadap data. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi atau online analytical processing. Dapat mengatur dan membuat kesimpulan dari data jumlah besar sehingga dapat dievaluasi dengan cepat. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database. Data mining juga dapat dikatakan sebagai rangkaian proses perhitungan dan penalaran untuk menggali nilai lebih dari suatu informasi yang belum dapat diketahui secara manual dari suatu database. Proses tersebut dilakukan dengan cara menggali berbagai macam pola dari data yang ada, kemudian dimanipulasi guna mendapat informasi yang berharga, serta mengenali pola dengan cara mengekstrak suatu database. Pemanfaatan data mining ini telah digunakan pada bidang kesehatan. Pada saat ini dengan berkembangnya sistem informasi pada bidang kesehatan membuat masyarakat dan rumah sakit bisa mendapatkan berbagai kemudahan
Penerapan sistem informasi pada bidang kesehatan berperan mencegah terjadinya kesalahan medis pada pencegahan, respon, dan umpan balik. Salah satu pemanfaatan data mining pada bidang kesehatan adalah penerapan data mining untuk melakukan klasifikasi prediksi penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Data pasien yang terkena ISPA dapat digunakan untuk menunjukkan gejala penyakit ISPA yang diderita pasien. Klasifikasi ini bertujuan untuk membentuk model pohon keputusan untuk memprediksi penyakit pasien dan melihat variabel yang paling mempengaruhi penyakit pasien dengan kategori ISPA. Objek penelitian ini ialah data pasien, status imunisasi, jenis kelamin, usia, dan kriteria gizi. Pertanyaan yang ketiga, sistem informasi eksekutif atau executive information system merupakan suatu sistem yang memberikan informasi kepada para pimpinan dalam konteks sistem informasi kesehatan. Bagaimana penerapan sistem informasi eksekutif ini? Jawabannya yaitu kebutuhan informasi menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi atau perusahaan untuk memenangkan sebuah persaingan, di mana informasi digunakan sebagai bahan acuan untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, sehingga dibutuhkan penyampaian informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Kondisi yang terjadi di dalam maupun di luar yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perencanaan strategis dan program kerja. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan informasi khususnya untuk para eksekutif guna pengambilan keputusan dan untuk mengetahui kinerja organisasi atau perusahaan, maka berkembanglah sebuah sistem informasi. Dinas Kesehatan merupakan penanggung jawab dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang ada, di mana pemerintah melalui Dinas Kesehatan melakukan pendataan dan pengawasan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sistem informasi eksekutif ini dibangun untuk memudahkan Dinas Kesehatan dalam menganalisa data SP3 dengan perhitungan yang terotomatisasi. Metode pengembangan waterfall dan penelitian ini dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan sistem, dan desain sistem, pengkodean dan implementasi, penerapan dan pengujian sistem, pemeliharaan, pelaporan, dan publikasi ilmiah. Sistem ini dapat menampilkan informasi yang telah diringkas dari data SP3 atau sistem pencatatan pelaporan puskesmas yang telah diolah dan selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk visual grafik dan tabel yang akan digunakan oleh pihak eksekutif Dinas Kesehatan dalam pengambilan keputusan. Yang berikut pertanyaan yang keempat, yaitu analisis situasi sistem informasi kesehatan perlu dilakukan dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan. Untuk menganalisa situasi dapat kita gunakan analisis SWOT atau SWOT buat analisa umum terkait sistem informasi kesehatan yang ada saat ini. Jawaban nomor 4 yaitu sistem informasi kesehatan atau SIK adalah salah satu dari 6 building block atau merupakan komponen utama dalam suatu sistem kesehatan. Yang pertama, SIK bukan saja berperan dalam memastikan data tentang kasus kesehatan yang akan dilaporkan saja, tetapi juga mempunyai potensi untuk membantu efisiensi dan transparansi proses kerja. Yang kedua, saat ini pengolahan sistem informasi kesehatan atau SIK di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pengolahan SIK secara manual, pengolahan SIK komputerisasi atau offline, dan pengolahan SIK dengan komputerisasi atau online. Yang ketiga, tujuan umum pengembangan sistem informasi kesehatan adalah untuk mengurangi
dan si data, menyediakan data yang berkualitas, memelihara integritas data, melindungi keamanan data, dan mendukung akses data. Sekian dan terima kasih.